Nah, di review iOS 16 gua sebelumnya ya banyak banget yang request gimana kalau iOS 16 ini dipakai di iPhone dengan desain jadul alias iPhone yang masih pakai tombol. Nah, ini udah gua install ya iOS 16 di iPhone yang masih pakai tombol, dan buat kalian yang penasaran langsung aja kita lihat gimana experience-nya. Gue Febian dari Kepoin Tekno, dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini guys. Dan dibanding dengan iPhone yang punya desain full screen tanpa tombol, iOS 16 di iPhone yang pakai tombol ini sebenarnya hampir sama, tetapi memang ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau kita lihat di lock screen-nya, ini masih sama-sama ke bagian lock screen yang baru ya, yang banyak opsi untuk kustomisasi. Jadi kalau kita tap tahan di sini, kita bisa bikin lock screen sebanyak yang kita mau ya. Jadi kita bisa tinggal tap aja dan kita bisa bikin lock screen dari foto shuffle, dari emoji, terus dari weather, astronomi, dan yang lainnya ya. Dan ini banyak yang bisa kita pilih dan kita kombinasiin, dan hasilnya kayak gini. Gue udah bikin beberapa ya. Ini foto yang pakai lock screen yang pakai foto, dan sama kayak di yang versi full screen. Di lock screen untuk iPhone yang jadul atau yang pakai tombol ini pun dia udah bisa memisahkan ya antara background dan juga objeknya. Jadi kalau kalian lihat ini jamnya ada di belakang dari objek yang gua pakai di lock screen ini, dan ini bisa di custom juga. Jadi kalau kalian perhatikan nih di sini kalau kita custom, nah ini bisa di custom ya, baik itu widgetnya bisa kita ganti, terus kemudian jamnya, ini fontnya juga bisa kita ubah-ubah. Begitu juga dengan yang ada di bawah sini, ini bisa kita tambahin widget ya. Jadi kita bisa tambah-tambahkan seperti ini. Cuman untuk opsi pemilihan posisi itu nggak ada di sini. Kalau yang di full screen kan ada ya. Di sini kita bisa pilih posisinya mau jamnya di bawah, di tengah, atau di mana. Tetapi mungkin karena ukuran layar yang nggak terlalu besar, jadinya di sini cuma ada satu opsi aja, yaitu jamnya ada di atas sini. Itu sedikit perbedaannya. Terus kemudian kalau kita lihat ya, di sini masih ada sama ini lock screen yang pakai emoji, terus kemudian ini lock screen yang pakai weather, dan ini sama, dia juga nampilin cuaca real time ya yang ada di luar saat ini. Jadi tampilin sini animasinya. Terus sama juga di sini juga ada widget-widget juga yang bisa kita ubah ya, kayak misalkan di sini kalau kita custom widget tanggal ini bisa kita ganti dengan apapun ya, tapi harus kita remove dulu nih. Kalau kita remove terus kita bisa ganti dengan yang lain. Nah seperti itu guys, dan posisinya juga sama, dia bisa diubah-ubah ya sesuka hati kita. Dan hal yang berbeda lagi, oh ya, ini ada satu lagi yang astronomi ya. Ini sama juga, astronomi ini bisa nampilin bumi, terus kemudian kita bisa custom juga kalau misalnya kita pengen bumi dalam jarak dekat atau bulan misalnya. Jadi bebas ya. Dan satu hal yang berbeda, ini mau gua kasih tahu, selain yang tadi ya posisi dari jam di portrait atau di foto lock screen, ini ada yang beda di fitur yang sangat penting menurut gua, yaitu koneksi atau hubungan atau link ya antara fokus dan lock screen. Jadi kalau kita lihat di iPhone yang full screen, itu setiap lock screen ya, jadi setiap lock screen yang kita buat ini itu bisa kita hubungkan dengan fokus yang berbeda. Misalkan lock screen bumi yang malam gini ya, astronomi, bisa kita hubungkan dengan fokus sleep, kalau lagi tidur bisa kita aktifkan, atau yang cuaca bisa kita pakai, kita hubungin dengan lock screen untuk fokus perjalanan ya, dan macam-macam. Terus yang foto ini bisa pakai foto keluarga dan dihubungin dengan fokus untuk family. Tetapi sayangnya di iPhone yang pakai tombol ini nggak bisa. Jadi setiap lock screen ini nggak bisa dikonekin dengan fokus yang berbeda-beda. Jadinya ya kita harus atur manual ya. Kita mau ganti fokus juga kita atur manual dari sini ya. Jadi masih konvensional, nggak bisa otomatis ganti lock screen dengan ganti fokusnya sekalian. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Terus kemudian untuk notifikasi masih sama. Jadi notifikasinya ini posisinya sama ya. Jadi ada di bawah sini ya. Jadi bisa kita hilangkan juga. Misalkan kita pengen hilangin bisa, kita pengen tampilin bisa. Jadi dia memang diposisikan berbeda sekarang untuk supaya nggak nutupin muka ya. Kalau misalnya kita pakai foto, jadinya posisinya lebih di bawah, nggak dari atas kayak dulu guys. Terus kemudian untuk
Action Center kalau di yang tombol ini masih sama tentunya kayak sebelumnya. Jadi untuk Action Center ini meskipun di lock screen-nya dia nggak dari atas ya, walaupun di iOS 16 dia masih sama dari bawah. Jadi kayak gini untuk nampilin notif, terus kita buka Action Center-nya. Jadi Action Center-nya masih tetap dari bawah meskipun udah pakai iOS 16. Oke, terus kemudian untuk live activities itu juga masih ada. Misalkan nih kita buka music ya. Nah, di depan sini di lock screen-nya itu bakal muncul ini namanya live activities box. Jadi box yang berisi informasi interaktif ya dari sebuah aplikasi. Dalam hal ini kalau musik ya jadi kontrol, jadi nampilin judul lagu, info, durasi lagu kayak gitu guys. Tapi developer nantinya bisa pakai ini buat banyak hal. Misalkan aja pakai live activities ini untuk nampilin skor bola atau skor basket ya. Kalau mereka punya aplikasi live score, jadinya dari yang sebelumnya biasanya tuh numpuk-numpuk di notif, sekarang bisa pakai live activities ini aja. Jadinya lebih rapi, nggak jadi update skor yang numpuk di notif banyak gitu ya, karena kayaknya sih Apple di iOS 16 ini pengen bikin lock screen-nya ini jauh lebih clean, lebih simple dan nonjolin sisi personal dari lock screen-nya ini. Terus kemudian untuk perbedaan lagi ya, untuk fokusnya tadi kan dia nggak connect ke lock screen-nya, tetapi untuk fitur fokus lainnya itu masih dapat juga. Kayak misalkan kalau kita lihat di sini kita juga masih tetap dapat fokus filter, jadi kita bisa atur untuk di fokusnya ini. Misal kita lagi fokus kerja, kita bisa atur nih untuk kalender, email, pesan yang masuk, tab itu yang berhubungan dengan kerjaan aja, sedangkan yang lainnya bakal disembunyiin atau difilter. Dan kalau keluarga juga sama, nanti bisa jadwalnya, emailnya, atau juga pesan yang masuk itu merupakan pesan-pesan yang berhubungan sama keluarga, baik itu dari keluarga sendiri atau dari teman mungkin ya, kalian bisa atur sendiri di sini. Dan ini juga bakal di-share juga API-nya sama Apple ya ke developer. Jadi nantinya developer bisa pakai focus filter ini di aplikasi mereka. Jadi misalkan untuk WhatsApp pakai ini dan manfaatin ini, nantinya kita bisa kalau lagi fokus kerja, WA yang masuk cuman WA dari relasi kerja aja, sedangkan WA dari teman main mungkin bakal disembunyiin. Terus fitur-fitur lain kayak smart activation-nya ini juga ada ya, termasuk juga untuk silence notification. Jadi notifikasinya kita bisa atur nih siapa aja yang bakal bisa muncul di notif atau ditampilin ketika kita fokus ya. Jadi kita bisa filter, misalnya keluarga kita bisa masukin di sini cuman dari keluarga aja, dan dari orang lain bisa kita silent. Begitu juga aplikasi apa aja yang bisa kita munculkan notifnya. Misalnya kita lagi baca, maka kita bisa silent aja semua aplikasinya seperti itu guys. Jadi sangat-sangat simple. Dan kemudian untuk iMessage ini masih sama. iMessage ini juga kebagian fitur yang sama kayak di iPhone full screen. Jadi misalnya kita lagi ngetik ya, kita bisa edit setelah dikirim. Jadi kita kirim nih, coba kita kirim. Nah setelah kita kirim, meskipun udah deliver, kita bisa edit, tap tahan ya, kita edit dan kita tambahin atau kita kurangin atau kita hapus. Misalnya buat saat typo itu bisa berguna, atau meskipun udah dikirim kayak gini kita bisa undo. Nah kalau udah di undo gini, maka pesan yang udah kita kirimkan dan kita undo bakal ditarik lagi, jadi batal dikirim, dan si penerima nggak bisa lagi baca pesan yang udah kita undo. Meskipun untuk mereka bakal mendapatkan notes ya, dan bakal tahu kalau misalkan pesan itu kita edit, bakal ada notes Febian edited gitu ya. Terus kalau misalkan kita undo, maka mereka juga bakal dapat notes kecil gitu guys, Febian already unsend the message. Pokoknya ada notifikasi atau ada notes kecil yang bakal nginfoin kalau kita sudah menarik pesan atau juga mengedit pesan. Dan kalau kalian sering pakai fitur share play, baik untuk nonton bareng atau juga untuk olahraga bareng teman, nah sekarang ini di FaceTime kalian bisa dengan mudah nemuin aplikasi yang support share play ya. Jadi kalau kalian lagi FaceTime call, maka kalau kalian tap di sini, nah ini aplikasi yang support share play yang udah terinstall di iPhone kita, itu bisa langsung kita temuin guys. Bahkan kalau misalkan kalian pengen cari aplikasi yang support SharePlay ini tapi belum kalian install, kalian tinggal tap more aja, dan di sini bakal masuk ke App Store ya, yang nampilin aplikasi-aplikasi apa aja yang udah support SharePlay. Jadi lebih gampang buat kita untuk nonton bareng atau juga olahraga bareng atau juga dengerin musik bareng ya dengan aplikasi-aplikasi yang support SharePlay ini melalui FaceTime. Nah, Dictation ini juga udah sama-sama diupdate sama kayak di iPhone yang full screen ya. Jadi sekarang kita lebih gampang nih untuk combine atau mengkombinasikan antara ngomong dengan ngetik. Jadi
kalau kita lagi dictate atau lagi dictation ya, maka keyboard ini tetap ditampilkan ya, dan meskipun seolah-olah keyboardnya nggak aktif karena di sini tombol-tombolnya juga seperti hilang ya, tetapi kita jadi lebih mudah dalam mengetik setelah kita ngomong. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen ngelanjutin omongan kita atau dictation kita dengan ketikan, kita tinggal tap aja keyboardnya dan langsung kita ketik pakai keyboard kayak gini guys. Jadi ini lebih gampang ya experience-nya, dan kalau kita pengen ngelanjutin lagi, kita tinggal ngomong lagi, atau kita juga bisa menyisipkan. Kalau misalnya kita ada yang salah ketik di tengah-tengah, kita bisa ubah langsung pakai dictation, dan juga kalau misalnya kita pengen nyisipin pakai dictation itu juga bisa. Jadi sekarang experience-nya antara ganti-ganti nih antara ngomong dan juga ngetik bisa lebih seamless lagi. Nah, terus fitur live text di iPhone yang pakai tombol ini juga kebagian sama kayak di iPhone yang full screen. Jadi sekarang ini iPhone jadi lebih canggih ya, karena kalau sebelumnya cuma bisa ekstrak tulisan yang ada di foto aja, sekarang di video pun kita bisa ekstrak tulisannya. Jadi misalnya kalian punya video yang ada tulisannya dan pengen kalian ambil teksnya, baik itu kalian copy atau kalian translate dan yang lainnya, kita tinggal jalanin aja videonya, terus pause di durasi manapun yang kalian pengen, ambil ya tulisannya, terus kita tinggal ya tap aja tulisannya, dan kita bisa copy ataupun copy all ataupun copy sebagian, atau juga bisa kalian translate. Dan ini cukup memudahkan ya, terutama buat kita yang mungkin lagi nonton video tutorial coding misalnya, terus ada di situ contoh codingnya, bisa langsung kita copy nih. Atau misalkan lagi nonton video resep ya, ditampilin untuk menu resepnya, kita juga bisa langsung copy. Jadi ngemudahin banget. Dan quick action live text-nya ini juga ikutan kebagian guys ya. Jadi sekarang ini ada quick action di setiap live text-nya. Misalkan aja kita ada foto yang ada harganya dalam dolar nih, maka bakal ditampilin quick action untuk diubah menjadi rupiah atau mata uang yang lainnya. Atau kalau misalnya kayak ini nih, ini foto gua, ini gua ambil foto dari Poco M4 Pro ya, dan di sini ada 33 watt. Maka ini ada quick action-nya yang nampilin konversinya dari watt ke kilowatt, bahkan ke horsepower juga. Memang mungkin ini nggak selalu bisa berguna ya buat kita, karena kita nggak bisa atur juga quick action apa yang tampil. Tetapi kalau pas sama yang kita butuhin, ini bakalan ngemudahin banget. Dan live text API ini juga dibuka ya buat developer. Jadi nantinya kita juga bisa copy text langsung dari aplikasi lain, misalkan langsung dari YouTube atau dari TikTok. Yang kalau saat ini sih kalau kita pengen ambil teks di sebuah video itu, atau ambil teks secara real time, itu kita harus screenshot dulu baru kita bisa manfaatin. Tapi next kalau developernya ngimplementasiin API-nya ini, maka bisa langsung dari video aplikasi tersebut guys. Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasi foto ya. Sekarang ini di aplikasi foto juga udah kebagian fitur baru. Jadi kalau dulu belum ada nih, sekarang kita bisa pisahin background dan objek foto dengan sangat mudah. Jadi kalau kita tap tahan tuh ya, dia langsung terpisah antara background dan objeknya, dan ini bisa kita kirimkan ke message misalnya, atau kita kirimkan ke email dan yang lainnya. Jadinya kita lebih mudah dalam mengirimkan foto tanpa background ya, kayak gini. Dan ini sebenarnya mungkin jarang dipakai ya, tetapi kalau lagi butuh ya lumayan juga. Terus kemudian guys, untuk family sharing ini sekarang untuk anak-anak juga lebih lengkap. Jadi kalau kita lihat di family sharingnya, untuk anak-anak itu sekarang kita bisa ini ya, kita bisa atur permissionnya atau juga atur parental controlnya berdasarkan umur. Jadi kita bisa batasi akses konten sesuai usia, jadwal, terus kemudian untuk kapan boleh akses, kapan enggak, termasuk juga share lokasi anak itu bisa. Dan setup device untuk anak pun gampang banget, karena kita tinggal deketin iPhone ke iPad atau sebaliknya ya, kita bisa setup otomatis device-nya. Dan request screen time pun bisa langsung dari iMessage, jadi nggak perlu masuk ke settingnya ini. Dan ini lebih gampang dibandingkan sebelumnya. Terus kemudian untuk iCloud share library juga kebagian. Jadi bakal ada share library ya, yang bisa diakses rame-rame sama anggota yang lain, anggota keluarga yang lain atau teman. Dan semua yang punya akses itu bisa mendapatkan foto yang diambil ya dengan otomatis, atau juga bisa kita pindahkan manual. Jadi kita misalkan ambil foto keluarga, bisa kita pilih dan kita share ke iCloud Share Library, dan bakal muncul di sana, semua bisa ngakses. Begitu juga otomatis bisa kita atur berdasarkan tag, berdasarkan orang dan yang lainnya. Terus privacy ini juga dapat sentuhan fitur baru sekarang di iOS 16 untuk privacy. Kalau kita cek ya di setting, terus kita menuju ke privacy and security. Nah, di sini ada safety check. Nah, safety check ini merupakan fitur di mana kita bisa mengatur sharing akses kita. Misalkan aja kita atur di sini ya, kita perlu mau ngasih akses siapa, dapat akses privasi apa, itu bisa guys ya. Dan kita juga bisa mematikan
akses privasi kita di orang lain, atau sebaliknya kita mau ngasih juga bisa. Jadi ini cukup membantu buat nge-review siapa aja bisa mengakses data kita, dan kita bisa membatasi atau juga memberi akses kepada orang atau aplikasi. Dan kemudian untuk di sini juga ada emergency reset. Kalau misalkan dalam kondisi emergency kita mau reset, itu bisa. Jadi kalau kita reset, maka semua orang ya, atau juga semua aplikasi itu bakal langsung di stop atau diblokir untuk akses privasinya. Jadi itu juga bisa memudahkan kita. Terus kemudian untuk tampilan dan experience itu sekarang juga kebagian dirombak, meskipun ternyata ada perbedaan juga kalau dibandingin sama yang iPhone full screen ya. Jadi kalau di sini, kalau misalnya kita lihat untuk search itu sekarang kolom search-nya ada di atas keyboard, jadi lebih mudah buat kita untuk ngetiknya, nemuin formnya ya, jadi nggak di atas lagi. Tapi kalau di iPhone full screen kan kita bisa akses juga lewat tab ini guys. Nah kalau di iPhone yang tombol itu nggak bisa, jadi kita tap-tap gini dia nggak keluar ya, tuh ya, nggak keluar dan nggak bisa. Jadi satu-satunya cuman lewat ini aja. Itu perbedaannya dibandingkan dengan yang full screen. Terus kalau kita buka aplikasi Home, ini masih sama ya, kita dapat aplikasi Home yang baru yang ada kategorinya di sini. Karena gua nggak pakai Smart Home di aplikasi di iPhone yang lama ini, jadinya gua nggak muncul untuk kategori di sini. Tapi ini aplikasi yang sama kayak yang di full screen ya. Kalian bisa cek review iOS 16 di full screen gua di iPhone full screen, dan itu bakal ada kategori untuk memudahkan kita nemuin device smart home kita. Terus Hold ini juga dapat update yang sama. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang baru ini nggak ada perbedaan ya. Jadi kalau kita hold di sini, kita lihat hold di sini, untuk sleep tracking ini dapat perubahan yang sangat besar sleep trackingnya. Jadi sleep trackingnya sekarang kita bisa lihat data dengan lebih lengkap ya, pakai sleep stage di sini. Ini bisa lihat awake, REM, core, deep sleep, semuanya detail. Terlebih kalau misalnya kalian pakai Apple Watch, ini bakal berguna banget karena Apple Watch sekarang nggak cuma nge-tracking berapa lama kalian tidur, tetapi bisa juga lihat di fase apa kalian tidur, dan juga berapa durasinya dan berapa persentasenya. Cuman memang perbedaannya kalau di iPhone yang tombol ini karena layarnya kecil, jadi ini tampilannya juga kecil ya, cuman 2 baris. Kalau yang di iPhone full screen tuh bisa lega banget ininya, tampilannya, perbedaannya di situ. Terus kemudian kalau kita lihat di fitur ECG, di ECG ya, inti di Heart, dan kita masuk ke ECG. Ini sekarang itu kita bisa dapetin fitur untuk ini guys, untuk AFib atau atrial fibrillation. Jadi AFib ini dulunya kita cuma dapat notif ya. Kalau sekarang kita udah bisa di record, dan juga historinya bisa kita cek untuk memudahkan monitoring. Terus kita juga bisa nambahin, ini ada fitur baru ya, medication. Kita bisa nambahin kalau misalnya kita lagi ada dalam pengobatan atau juga harus rutin minum obat atau vitamin mungkin, suplemen dan lainnya, itu kita bisa masukin di sini untuk bisa dapat jadwal. Terus kemudian kita bisa atur juga notifikasi, reminder dan yang lainnya, dan kita bisa tracking juga seberapa disiplin kita minum obat, karena bisa kita lock ya, kita minum atau enggak kayak gitu guys. Terus kemudian itu aja sih ya untuk perbedaannya. Jadi semoga ngejawab rasa penasaran kalian seperti apa sih iOS 16 di iPhone dengan desain lama yang masih punya tombol. Dan memang ada beberapa perbedaan yang ternyata sekitar 2 atau 3, dari perbedaan yang simple kayak akses search yang nggak bisa di sini, sampai perbedaan yang sangat signifikan kayak focus link yang nggak connect sama lock screen-nya. Tapi overall sisanya masih hampir sama, dan ini masih dari iOS 16 developer beta 1, artinya nanti bakal ada perubahan-perubahan lagi, dan tentunya bakal gua infoin di sini guys. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar, like jika suka, dan subscribe biar gue lebih semangat lagi bikin konten seperti ini. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.